merupakan satu bentuk budaya yang diharapkan dapat menunjang tidak hanya kesehatannya, tapi karakter mereka ini menjadi lebih baik lagi. Baik, dilanjut slide-nya. Nggak di-mute ya? Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekedar informasi saja bahwa kita masuk di tahap 2. Di tahap 2 ini setelah diverifikasi hanya 83,08% saja yang siap. Dan salah satunya adalah sekolah kita. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pembelajaran tatap muka, di mana fungsi dan peran kewenangan Satgas, Ketua Satgas dalam penanggulangan COVID-19 ini perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah mengkoordinasikan dan memantau jalannya kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan di wilayahnya. Kita ada di wilayah Kecamatan Cicendo di Kelurahan Arjuna. Yang kedua, menugaskan tim Satgasnya dari tingkat kecamatan, kelurahan, RT RW untuk selalu memonitor kegiatan-kegiatan di SMP Negeri 1 Bandung ini. Kira-kira seperti apa pembelajarannya? Yang ketiga, menerima hasil MONEF dari tim yang langsung ke lapangan. Ini yang akan mendukung tahapan-tahapan tadi. Yang keempat adalah memimpin dan mengkoordinasikan rapat pleno yang pesertanya terdiri dari unsur tim MONEF itu sendiri, Dinas Kota Bandung, Dinas Kesehatan, Kemenag, dan lainnya. Kalau untuk SMA SMK tentunya ada KCD. Kalau kita tidak, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, camat selaku ketua Satgas di wilayah. Kalau kita tentunya Kecamatan Cicendo, ya Pak Camat Cicendo, menerbitkan izin bagi satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal, di wilayahnya yang dinyatakan layak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan SMP Negeri 1 Bandung sudah masuk dalam penilaian layak untuk mengikuti hal tadi, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah bagian persiapan. Singkat saja Bapak dan Ibu, bahwa dari persiapan pelaksanaan PTMT ini, Kepala Satuan Pendidikan mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Ini salah satu yang dipersiapkan. Jadi adanya sosialisasi kepada Bapak dan Ibu adalah bagian daripada persiapan. Yang kedua, bahwa Satuan Pendidikan dalam hal ini sekolah kita SMP 1 Bandung dengan Dinas Pendidikan terkait dengan verifikasi dan evaluasi kesiapan Satuan Pendidikan, dan ini sudah dilakukan. Yang ketiga adalah Kepala Dinas yang menyatakan siap melaksanakan PTMT ke Satgas COVID ini disampaikan sudah. Yang berikutnya adalah Ketua Satgas tingkat kecamatan mengkoordinasikan. Ini sudah. Berikutnya Satgas penanganan COVID menetapkan, memberi izin. Ini pun sudah kita pegang surat-suratnya Bapak Ibu. Nah, Ketua Satgas penanganan COVID melaporkan data Satuan Pendidikan yang melaksanakan PTMT. Jadi begitu rincinya daripada tugas-tugas Satgas COVID ini menunjukkan betapa pemerintah memandang serius tentang pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan ini jangan berakibat putra-putri kita, pendidik dan tenaga kependidikan, para orang tua dan masyarakat sekitar, bahkan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Lanjut. Langkah-langkah yang perlu kita ketahui, tahapan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Dilakukannya refleksi hasil MONEF sebagai pertimbangan, menyampaikan rekomendasi kepada ketua harian, memberikan arahan kepada stakeholder,
melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas pada masa uji coba. Nah, Bapak Ibu, ini ada poin yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa nomor 2 ini terdiri dari 3 hal, 1, 2, 3. Ini yang ketiga. Jika terjadi tindakan abai protokol kesehatan, maka camat sebagai ketua tim Satgas berhak memberhentikan. Nah, sehingga Bapak Ibu mungkin nanti akan lebih jelas di slide-slide berikutnya. Inilah pentingnya sosialisasi kami dengan Bapak Ibu agar kita bersama-sama untuk mengawal pembelajaran tatap muka terbatas ini, sehingga kita tidak diberhentikan karena dianggap lalai. Sebab Bapak Ibu, bila mana sedang PTMT ini berlangsung, tiba-tiba ditemukan ada siswa-siswi atau guru atau siapapun yang hadir di sekolah terpapar di lingkungan sekolah, maka PTMT yang sedang berlangsung ini bisa diberhentikan sementara. Kemudian nanti akan ada rekomendasi keluar lagi, berapa hari diberhentikan, kapan dimulai lagi. Tapi kalau abai, itu total sekolah tidak akan diizinkan melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas. Dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini kata kuncinya barangkali yang untuk menjadi kesepahaman kita bersama. Kami dari pihak sekolah, Bapak Ibu selaku orang tua, bahwa prinsip daripada pembelajaran tatap muka ini adalah yang diutamakan keselamatan dan kesehatan. Itu yang utama. Yang kedua, pengalaman belajar bermakna melalui moda PJJ dan PTMT. Sehingga Bapak dan Ibu, adanya pembelajaran tatap muka tidak serta-merta PJJ ini hilang. Tidak. PJJ ini bagian tetap yang utama. Mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Wakil Kurikulum. Tapi di sini anak punya pengalaman belajar bagaimana mengcombine antara kegiatan PTMT itu sendiri dengan PJJ. Karena tujuan PTMT ini merupakan momentum untuk melaksanakan prokes di luar rumah. Saya mewakili teman-teman di sekolah sangat-sangat percaya kepada Bapak dan Ibu bahwa selama putra-putri Bapak Ibu di rumah, putra-putri Bapak dan Ibu sudah melakukan prokes ketat di rumahnya. Tapi apakah di luar seperti apa? Inilah PTMT ini diharapkan jadi momentum bahwa putra-putri kita ini betul-betul melaksanakan PTMT dengan baik, dengan selalu menjaga prokes ketat di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu antara rumah dan sekolah. Berikutnya memberikan pengalaman bahwa aura sekolah ini setelah sekian lama ditinggalkan, sekian lama tidak belajar, semoga bisa memberikan satu energi, bisa memberikan semangat kepada putra-putri kita. Bapak Ibu, kami menyadari 2 tahun sudah putra-putri kita ini tidak ada aktivitas di sekolah. Jangan heran kalau putra-putri kita ini terlihat stres, sehari-hari hanya menghadapi alat komunikasi yang dulunya tidak boleh digunakan, misalnya handphone, sembarangan waktu. Tapi sekarang orang tua banyak bertanya di hari-hari atau jam-jam belajar, kenapa kamu tidak pegang handphone dan seterusnya. Yang dilihat hanya tugas dan lainnya tanpa tatap muka dengan guru. Nah, sehingga mudah-mudahan aura sekolah memberikan kebaikan kepada putra-putri kita yang sudah tidak lama belajar dan menumbuhkan semangat yang mungkin sudah menurun di beberapa siswa. Bapak Ibu jangan khawatir, dokumen vaksin PTK, pendidik dan kependidikan di sekolah sudah kami dokumenkan. Yaitu guru yang melaksanakan PTM pun adalah guru yang dinyatakan sudah divaksin. Karena kami punya ketentuan bahwa guru-guru yang belum melaksanakan vaksin
Karena satu dan lain hal, karena ada di antara guru kami ini yang punya komorbid tanggung jawab yang 40 menurut bulan dokter, kadang saja teh leungit kakak ruginya. ya maaf Bapak, di mute aja dulu. Jadi yang menurut dokter pribadinya tidak bisa divaksin, ini juga tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hal ini adalah untuk melindungi putra-putri Bapak dan Ibu dari hal-hal yang tidak divaksin. Kemudian ini hal penting Bapak Ibu, bahwa kami akan laksanakan pembelajaran tatap muka ini bila mana adanya surat izin dari Bapak dan Ibu untuk tatap muka. Karena surat izin ini adalah sebagai persyaratan atau backup jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Izin tidak izin itu adalah hak Bapak Ibu. Sekali lagi, izin tidak izin adalah hak Bapak Ibu. Bila tidak mengizinkan, silahkan Bapak Ibu tetap mengawasi putra-putrinya selama PJJ di rumah dan tetap dampingi putra-putrinya. Demikian pula yang mengizinkan, tetap mengawal agar putra-putrinya mulai dari berangkat sampai pulang ini betul-betul prokesnya dilaksanakan dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tentang surat izin, tidak ada pemaksaan, semua harus menyatakan setuju untuk PTM. Itu hak Bapak Ibu. Lanjut. Hasil pengumpulan surat pernyataan dari Bapak Ibu nanti dibagi menjadi 3 kelompok Bapak Ibu. Peserta didik yang diizinkan, kita akan kelola walaupun tidak setiap hari bertemu dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Tapi yang tidak diizinkan sepenuhnya melakukan pembelajaran jarak jauh. Peserta didik yang diizinkan tapi tergolong siswa yang rawan melanjutkan pendidikan atau dengan istilah RMP, itu bagian prioritas sekolah akan melakukan pendataan melalui Bapak dan Ibu wali kelasnya. Kemudian waktu masuk itu tidak akan sama Bapak Ibu. Nanti simulasinya akan dilihat oleh Bapak dan Ibu. Hal ini adalah untuk menghindari kerumunan. Begitu pula untuk pulang tidak akan sama. Kemudian waktu pembelajaran sehari ini hanya maksimal 2 mapel saja dengan durasi 2 jam tatap muka setiap mata pelajaran. 1 jam tatap mukanya adalah 30 menit. Berarti anak paling di sekolahnya hanya 2 kali 60 menit. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa selama PTMT sampai nanti kita new normal, kantin dan pedagang di luar sekolah itu tidak boleh berjualan. Satgas Covid sekolah ini sudah berkoordinasi. Kalau untuk sekolah, Bapak Ibu, insya Allah tidak ada pedagang dan kantin yang akan berjualan. Tapi Bapak Ibu mohon perhatikan, apakah yang di luar sekolah akan melarang? Tentu saja kita tidak punya wilayah untuk itu. Nah, sehingga dalam hal ini peran Bapak dan Ibu, mohon perhatikan putra-putrinya setiap berangkat ke sekolah. Kalau ada jadwal PTM-nya, dilengkapi dengan membawa tumbler berisi air, kemudian bawa misting berisi makanan. Karena anak tidak ada jeda istirahat, masuk, belajar, pulang langsung. Pemantauannya siapa? Oleh semua stakeholder, termasuk perwakilan Bapak Ibu akan kami libatkan untuk memonitor ini semua. Nah, PTMT tadi saya sampaikan mungkin saja dicabut, ya. Mungkin diberhentikan, ya. Apa kriterianya? Bila ada terjadi force majeure, ada kasus terpapar, tinggal dilihat kasus terpaparnya ini diakibatkan kelalaian sekolah dan kita semua selaku pelanggan Bapak Ibu, atau karena memang kasusnya memang terjadi di lingkungan Bapak Ibu yang kebetulan meningkat lagi dan sebagainya. Bila karena kelalaian pasti diberhentikan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal yang harus disiapkan. Ini sekolah insya Allah, Satgas Covid ada SK. Program dan targetnya sudah kami rancang. Kemudian tupoksi dari Satgas sudah ada.
Jadi Bapak Ibu perlu ketahui di sekolah pun ada Satgas Covid. Desain kurikulum nanti lebih jelas, Wakasek kurikulum akan menjelaskan. Kemudian kampanye terkait dengan prokes, baik itu berupa spanduk, pemberitahuan lainnya, arah atau alur anak masuk dan keluar, protap untuk peserta didik, guru, orang tua, petugas. Ini sudah disiapkan juga, alur mitigasinya juga. Nah, ini untuk Bapak Ibu ketahui. Hal penting lagi yang Bapak Ibu ketahui, bahwa Bapak Ibu harus memiliki hotline-nya tentang informasi dan pengaduan yang terkait dengan pembelajaran putra-putri Bapak dan Ibu. Ini nanti terkoneksi dengan PPID. Di sekolah ada kontak person khusus untuk kehumasan, bukan untuk milik pribadi, tapi digunakan untuk kedinasan. Bapak Ibu paling tidak mengetahui nomor itu, nanti bisa berkoordinasi dengan Ibu Bapak wali kelasnya, menanyakan nomor humasnya, bukan petugas wakil humas, tapi nomor humasnya. Insya Allah itu kita sudah menyiapkannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lebih kurang yang disiapkan sekolah, apa-apa yang seharusnya menjadi kewajiban sekolah menyiapkan dalam hal itu, insya Allah kami sudah siapkan. Bahkan Bapak dan Ibu, mungkin nanti kalau sudah new normal atau adaptasi kebiasaan baru, sekolah akan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Tapi sementara tidak. Ini ada slide berikutnya Bapak dan Ibu. Lanjut slide berikutnya. Sekolah insya Allah menyiapkan tempat untuk mengisi tumbler. Karena bila putra-putri Bapak dan Ibu tumblernya kosong karena diminum dan lainnya, tidak diperbolehkan keluar membeli. Kami akan siapkan. Silahkan diisi di tempat-tempat yang kami sediakan, itu untuk melayani putra-putri Bapak dan Ibu. Kecuali Bapak dan Ibu sekolah tidak menyiapkan bekal, karena bekal mahal oleh Bapak dan Ibu. Biasanya anak-anak itu yang cepat habis itu air. Kesiapan sekolah Bapak dan Ibu dalam mendukung PTMT ini untuk meyakinkan Bapak dan Ibu dalam mengawal PTMT ini adalah sebagai berikut. Enggak, slide berikutnya, Bu Fitri. Dibuka lagi langsung. Ya. Pengisian pembukaan sekolah melalui link Dapodi. Kami sudah laporkan ini. Kemudian wastafel cuci tangan kalau di lantai bawah sudah kami lengkapi. Di lantai 2 dan 3 sedang proses. Insya Allah mulai minggu depan kita akan tambah wastafel. Tapi sementara putra-putri Bapak dan Ibu kalau cuci tangan akan masuk ke kelas, silahkan di tempat yang tersedia. Ada di lantai 1, kalau di lantai 2 ada sekitar tempat duduk barangkali. Kemudian disinfektan sudah kami siapkan secara penuh. Hand sanitizer. Tentang hand sanitizer tentu saja sekolah siap, ya siap. Tapi mohon Bapak Ibu, hand sanitizer yang kecil saja yang bisa masuk di saku anak, mohon oleh Bapak dan Ibu dilengkapi putra-putrinya. Jadi selalu membawa dia itu. Atau paling tidak tisu basah. Kemudian termogan, termoscanner, ini kami sudah miliki ini dan sudah dilaporkan bahwa kami siap. Dan penyiapan penandaan pada toilet, selasar, bahwa anak di mana berkumpul lainnya, kami sudah siapkan itu semua. Selanjutnya, hal-hal yang tadi sudah disampaikan terkait penutupan kantin, ini sudah tersolusi dan alhamdulillah sejak bulan Maret 2020, kantin SMP Negeri 1 Bandung ini sudah tidak ada layanan lagi karena memang sudah tidak dibolehkan. Tentang informasi berupa banner, video, dan lainnya,
Alhamdulillah juga sudah disiapkan untuk SMP Negeri 1 Bandung dan sudah disosialisasikan. Termasuk Bapak dan Ibu, sosialisasi perangkat yang harus dibawa siswa. Barangkali nanti akan tegaskan lagi. Terakhir adalah kuesioner siswa dan guru terkait transportasi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah menerima, putra-putrinya ditanya, berangkatnya pakai apa, pulangnya pakai apa, ada yang berangkat diantar, kemudian pulangnya naik kendaraan umum. Hal ini adalah untuk membuat pemetaan kami. Kami mencoba memetakan agar putra-putri kita semua selamat terhindar dari wabah yang sangat mengerikan ini. Dilanjut. Nah, Bapak Ibu, hal-hal itu tentunya akan berbalik kepada kita semua, termasuk Bapak dan Ibu. Mohon dengan sangat, putra-putrinya selalu ingatkan tentang kampanye protokoler untuk kesehatan anak di sekolah agar terhindar dari COVID ini. Pakai masker, disarankan, bukan maskernya ada 3 buah, Bapak kan ada masker sejenis KN, berapa KN 95 atau apa? Itu ada 3 lapis, dari mulai lapisan luar, tengah, dan dalam. Kemudian membawa masker cadangan, kalau masker kesehatan yang dipakai, kan idealnya hanya 4 jam saja. Siapa tahu dari rumah sampai pulang lebih dari itu, dibiasakan anak. Bila mana kebetulan tertinggal cadangannya, anak akan mengganti, putra-putri Bapak dan Ibu silahkan berkoordinasi saja dengan petugas Satgas COVID. Nah, Ibu, Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi, masker 3 lapis misalnya yang KN95 seperti ini, Bapak dan Ibu. Malah Bapak dan Ibu lebih tahu barangkali untuk pakai. Dan di kelas, jaga jarak, titipkan, walaupun kami nanti akan tetap mengawasi putra-putri Bapak dan Ibu. Di setiap ruang kelas, kan kami tidak boleh. Namun ada hal temuan Bapak Ibu yang akan pengaduan masyarakat bahwa sekolah pada saat pulang Sunda tema pakai YGY, Bu. Pak, karena sono barangkali ya pulangnya itu pegangan apa, akhirnya difoto kemudian diadukan ke Satgas tingkat kota bahwa di sebuah sekolah seolah-olah sekolah dan orang tua tidak melaksanakan prokes dengan ketat. Salah satunya adalah bekali dengan pesan-pesan dari Bapak dan Ibu. Selalu mencuci tangan, hand sanitizer tadi sudah diungkap, sudah disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan anak putra-putri kita, putra-putri Bapak dan Ibu itu selalu membawanya dan dibekalinya. Lanjut. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, ulah ditinggal esina Bapak dan Ibu, siapa tahu anak-anak itu berangkat pagi itu belum sempat sarapan atau pulangnya lapar, dibawalah bekalnya. Yang penting bekal makanan ini nutrisinya baik dan minumannya menyehatkan. Kemudian bila dikhawatirkan anak-anak kita ini terlewat di waktu-waktu ibadah, terutama yang muslim waktu sholat di perjalanan apa, sebaiknya peralatan sholatnya bawa sendiri, jangan mengandalkan yang ada di masjid. Masjid kami, Masjid Al-Fat, insya Allah selalu siap, tapi untuk pembelajaran anak-anak wajib membawa alas semacam sajadah untuk sholatnya sendiri, karena kita tidak berharap bekas temannya yang lain, siapa tahu ada droplet dan lainnya digunakan oleh anak lain, sehingga di masjid nanti tidak akan pernah ada sajadah ataupun alas lainnya yang dipasang, tapi insya Allah selalu bersih. Dan tadi disampaikan hand sanitizer juga jangan lupa. Lanjut. Penyiapan sarana prasarana. Nah, mohon Bapak Ibu, putra-putri Bapak dan Ibu, selain hal-hal itu, sekedar mengingatkan walaupun Bapak siap, fasilitnya, mohon maaf Bapak dan Ibu bahwa sekolah tidak bisa menyiapkan untuk 896 siswa sementara ini. Jadi bekali saja lah.
maskernya termasuk sarung tangan latex. Siapa tahu ada sana kemari untuk dipakai. Pengaturan jadwal sudah nanti dijelaskan, kemudian penyusunan jadwal mungkin dijelaskan juga oleh Wakasek Kurikulum. Lanjut. Kemudian tahapan ini sosialisasi. Siswa yang hadir 10-25%, kita akan eksekusi 25%. Kemudian secara bergiliran dalam minggu berjalan, ya nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Implementasi daripada protokol kesehatan yang ketat pasti dilaksanakan, dan ini tentunya sangat-sangat perlu dukungan daripada Bapak dan Ibu. Baik, lanjut. Ilustrasinya begini Bapak dan Ibu. Misal mulai hari Selasa, hari ke-1. Karena kelas ini akan dibagi menjadi isinya 25% saja di kelas. Ilustrasinya kalau di kelas ada 32 orang, maka 25%-nya hanya 8 orang. Berarti ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Baik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Nah, skenario yang sudah disepakati oleh kami, tim kurikulum dan manajemen lainnya bersama Satgas COVID sekolah, bahwa setiap harinya akan dihadirkan kelas paralel. Misalnya hari pertama kelas 7 saja. Hari kedua kelas 8 saja. Hari ketiga kelas 9 saja. Habis kelompok A. Maka di hari keempat kelas 7 seperti kelompok akan disesuaikan menurut absen siswa, nanti diberitahu melalui Bapak Ibu wali kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Anak itu kita bagi menjadi setiap kelasnya hanya 8 orang saja. Lanjut. Nah, kemudian pengaturan waktunya agar tidak terjadi bergerombol, maka penjadwalan jam masuk pun tidak sama. Misal di hari ke-1, ini pemisalan. Pemisalan di hari ke-1 ini kan yang akan masuk kelas 7 Bapak dan Ibu. Maka 71 sampai 74 masuk kelasnya ini jam 7.30. Singkat cerita, anak-anak prosesnya dengan prokes ketat masuk kelas, maka berikutnya yang 75 sampai 77 mulai masuknya jam 8. Dan seterusnya 78 sampai 7.10 masuknya 8.30. Jadi anak-anak terus bergelombang seperti itu. Ini untuk kelompok A. Nanti untuk kelompok B sama, untuk kelompok C, untuk kelompok D itu masuk. Sehingga pulang, karena anak-anak hanya belajar itu 2 jam saja, yaitu 2 kali 60 menit, yang 71 sampai 74 akan keluar kelas jam 9.30. Nanti disusul jam 10, 75 sampai 77. Dan terakhir adalah jam 10.30, 78 sampai 7.10. Lebih kurang seperti itu. Besoknya kelas 8 pun begitu. Ada yang masuk 7.30, jam 8.00, ada jam 8.30. Pulangnya sama bertahap. Hal ini semata-mata kita ingin menyiasati putra-putri kita tidak terjadi kerumunan pada saat kedatangan maupun pulang. Dengan tentu saja gerbang masuk dengan gerbang pulang itu akan kita kondisikan, akan kami kondisikan. Jadi anak-anak biasanya kalau masuk semua dari gerbang yang ada pos satpam, mungkin nanti keluarnya lain. Kenapa? Karena kami berharap bahwa PTM-T atau PTM terbatas di SMP Negeri 1 Bandung ini tidak dihentikan karena kelalaian daripada sekolah ataupun stakeholder lainnya dalam hal berjalannya PTM-T ini. Lanjut. Jadi prosedur pembelajaran tatap muka ini di SMP Negeri 1 Bandung selalu akan
kita laksanakan sebaik-baiknya. Harapannya tentu saja bahwa apa-apa yang kita lakukan ini dapat terlaksana dengan baik. Tentu saja ini terkait dengan tata tertib. Tata tertib mungkin nanti lanjut nih. Mungkin ini akan dibahas oleh Pak Heri atau oleh Pak Mardiana selaku Wakasek Kurikulum. Saya lewat saja Bapak dan Ibu ya ini. Kemudian lanjut. Ini yang harus diperhatikan, diingatkan, kasih tahu kepada putra-putrinya, walaupun insya Allah selama di lingkungan sekolah ini kami akan coba perketat. Mulai anak selama di kelas maupun saat anak di luar sekolah. Namun tentu saja Bapak dan Ibu, kami hanya dapat mengawasi sebatas gerbang sekolah. Begitu keluar gerbang sekolah, kita tidak mungkin dapat mengawasi. Karena kami minimal setiap harinya akan ada sekitar 225 siswa yang kami awasi. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, protokol kesehatan insya Allah nanti juga dibahas oleh Pak Heri mungkin. Bapak Ibu bisa simak di dalam slide ini bahwa kami sedemikian rupa untuk siswa, orang tua siswa, bagaimana harus memastikan APD dan lainnya, sudah kami susun selengkap mungkin. Dilanjut. SOP-nya singkat saja Bapak Ibu, nanti lengkapnya oleh Pak Heri, lebih kurang hal-hal itu yang harus diutamakan, bahwa terutama nomor 1, 2, jika putra-putri Bapak dan Ibu ini diantar, hanya drop saja. Dan yang mengantar tidak diperkenankan memasuki area sekolah. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa janjian dengan putra-putrinya akan dijemput di mana. Lebih kurang seperti itu. Tetapi yang anak-anak dijemput, kami tidak izinkan anak-anak keluar gerbang sekolah selama jemputan ini belum datang. Kami akan coba amankan anak-anak di area yang aman buat putra-putri kita. Lanjut. Ini instrumen checklist Bapak dan Ibu yang betapa ketatnya aturan ini, mau atau tidak, kita tidak bisa memilih, tapi kita akan kawal bersama, kita lakukan demi kenyamanan putra-putri kita. Seperti saya katakan tadi, mudah-mudahan adanya PTMT ini, melihat sekolahnya ini menjadi sebuah aura bagi anak-anak untuk meningkatnya semangat. Insya Allah nanti dibahas oleh teman-teman saya yang lain. Lanjut. Silakan dilanjut. Nah, ini sudah masuk di sini Bapak Ibu, bahwa sosialisasi diantaranya kami anggap ini minggu pertama sudah masuk. Tujuan utamanya adalah karakter dan cara belajar. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, dengan waktu 30 menit bagaimana tuh belajarnya, kami intinya adalah bagaimana anak senang kembali bersekolah, lebih semangat lagi bersekolah, lebih semangat lagi belajarnya, disiplinnya meningkat, tentu saja seperti itu, sesuai harapan kita bersama. Dilanjut. Bapak Ibu, kita lihat dulu, barangkali ada di antara Bapak dan Ibu belum menonton daripada video kampanye prokes yang disepakati oleh guru, oleh siswa, dan perwakilan orang tua siswa di SMP Negeri 1 Bandung. Maka silakan Bu, selamat menyaksikan sementara. Ya, audionya belum keluar.
gambaran Bapak Ibu, putra-putri kita bahwa sebelum berangkat ke sekolah, usahakan sarapan dulu. Itu udah ada soalnya belum? Nah, ini nampak orang tua mengantar, tidak sampai ke dalam gerbang sekolah, tapi cukup sampai di depan gerbang samping pos satpam. Ada beberapa tahapan pengecekan suhu, termasuk di luar dan nanti juga di dalam. Dan bagi anak bermasalah, kami sudah siapkan ruang emergensi untuk nanti orang tuanya dipanggil, diberitahu, kemudian kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Ini audio yang tidak terdengar Bapak Ibu ya. Ini bagian dari Satgas itu ada siswa tadi, itu adalah Satgas yang kita libatkan dari siswa. Petugas Satgas dari siswa turut mengawasi bagaimana putra-putri kita nanti sebelum masuk untuk prosedur kesehatan di SMP Negeri 1 Bandung. Mereka tertib masuk, selalu jaga jarak, menyapa Bapak Ibu guru cukup dengan kode seperti itu. Kemudian ini adalah slogan-slogan pemberitahuan yang bagaimana putra-putri kita selalu disiplin dengan prokes. Ibu Bapak bisa perhatikan, ini adalah tempat duduk mereka di mana mereka ini harus selalu menjaga jarak, menjaga prokes ketat. Ini ilustrasi bahwa ibu guru sedang mencoba menyemangati putra-putrinya, siswa-siswinya di dalam kelas. Lebih kurang putra-putri Bapak dan Ibu nanti akan seperti itu di kelas. Nah, ini Bapak Ibu ilustrasi bila mana ada gejala siswa atau siswi yang selanjutnya akan langsung ditangani oleh tim kesehatan sekolah yang bekerja sama dengan Satgas COVID sekolah. Dan nanti diistirahatkan di ruang emergensi setelah diperiksa dan diamati oleh tim kesehatan, kadar kesehatan remaja, juga oleh guru-guru yang bertugas di usaha kesehatan sekolah. Anak diistirahatkan bagi yang bermasalah, kemudian diberitahukan kepada orang tuanya terkait dengan kondisi putrinya. Bapak Ibu tidak usah khawatir jika terjadi sesuatu anaknya ditelepon, karena putra-putri Bapak dan Ibu bergejala parah. Karena tugas kami jika ada gejala sedikit saja, siswa-siswi kami harus dipisahkan dan diselamatkan. Kemudian untuk dijemput orang tuanya untuk beristirahat atau melakukan pengobatan lebih lanjut.
Nah ini karena tidak ada jeda istirahat Bapak Ibu, bagi mereka yang membawa bekal tetap di kelas, tidak di luar kelas. Ini guru menegur, padahal anak hanya sekedar bertanya, kamu bawa apa, dan sebagainya. Karena ya itulah anak. Mohon diingatkan. Ini putra-putri kita kalau akan melaksanakan ibadah sholat di sekolah, harus selalu menjaga ketertiban, membawa alatnya sendiri, tertib keluar masuk masjid. Seperti Bapak Ibu lihat, di masjid tidak disediakan alas, tapi silakan gunakan alas yang dibawa oleh putra-putri Bapak dan Ibu. Nah, ini sebuah hal di mana sesama teman saling mengingatkan, karena tidak jarang temannya lupa untuk mendekati atau menemui temannya yang lain. Ini setelah berakhir Bapak Ibu, anak dengan tertib, itu yang saya katakan tadi, nanti secara bergelombang anak pulang bergelombang. Ini yang belum dijemput menunggu, diawasi oleh tim Satgas. Hanya anak yang sudah hadir penjemputnya yang dibolehkan keluar, kecuali anak-anak yang pulang dengan kendaraan. Ini ilustrasi setelah sampai di rumah, anak dibiasakan melaksanakan prokes ini juga dengan ketat. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana anak-anak memperlakukan APD yang sudah digunakannya. Dibuang, cuci tangan, kemudian masuk. Nah, karena namanya di sekolah itu fasilitas umum, kita tidak pernah tahu temannya atau lingkungannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu dipersilahkan untuk melakukan sterilisasi sederhana di rumah masing-masing sebelum anak memasuki rumah atau memasuki kamar. Demikian Bapak dan Ibu ilustrasinya dari prokes yang akan kita lakukan untuk anak-anak. Mudah-mudahan dengan video ini bisa terbayang oleh Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ibu orang tua kelas 7, bagaimana putra-putrinya nanti akan mempersiapkan diri hadir di sekolah, kemudian berkegiatan di sekolah, kemudian pulang sampai datang di rumah. Insya Allah Bapak Ibu dengan kerjasama yang baik, apa yang kita harapkan bersama, putra-putri kita tetap sehat dan tentunya bersemangat untuk terus belajar sampai satu waktu keberhasilan akan diraih oleh mereka. Dilanjut, yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Bapak dan Ibu dikatakan oleh Albert Einstein, pendidikan adalah apa yang tersisa setelah seseorang melupakan apa yang telah dipelajari di sekolah. Harapan kami tentunya Bapak dan Ibu, apa yang kami berikan selama PTMT ini merupakan bagian daripada penguatan pendidikan karakter, sehingga bisa tersisa dalam kehidupannya dan menjadi panduan kehidupan dan menjadi kebiasaan yang baik dalam kehidupan mereka di masa kini dan di masa yang mendatang. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Telah memaparkan dasar hukum kenapa sekolah kita bisa melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, PTMT ini bisa terwujud melalui perjuangan yang PTMT, kemudian tim Satgas dan seluruh keluarga besar SMP Negeri Bandung. Dan tak lupa kami di sini menginginkan adanya dukungan dari Bapak dan Ibu sehingga bisa berjalan dengan baik. Untuk lebih menjelaskan kembali, sekarang kita dengarkan sambutan dari Bapak Heri Rustiaji SPD yang akan menjelaskan tentang atau akan memperkuat tentang standar prosedur PTMT. Kami persilakan untuk Bapak Heri Rustiaji. Terima kasih kepada baik Bu Febi, tayangannya diulang kembali dengan tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa dan juga orang tua terkait dengan pelaksanaan PTMT di SMP Negeri 1 Bandung. Baik, sambil menunggu orang tua mute dulu speakernya. Ya, baik Bapak dan Ibu, kami sampaikan kembali seperti yang disampaikan pada tayangan tadi terkait dengan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta pembelajaran tatap muka. Enggak, dilanjut Bu. Di sini ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa pada pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama, siswa yang mengikuti PTM adalah siswa yang mendapat izin dari orang tua dengan menunjukkan surat pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai. Ini sudah kami sampaikan melalui link yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Kemudian nanti pada saat hadir ke sekolah, bukti fisiknya dibawa. Yang kedua, demi keamanan dan kenyamanan bersama, siswa yang sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini menyerahkan fotokopi kartu vaksin sebagai bukti bahwa siswa tersebut sudah aman dan bisa mengikuti PTMT di sekolah. Yang ketiga, ini juga perlu dipahami, seperti tadi disampaikan, kehadiran di sekolah siswa diatur sedemikian rupa untuk menghindari kerumunan. Jadi hadir di sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang keempat, memakai seragam putih biru selama pelaksanaan PTMT. Dan yang kelima, untuk kelas 9, karena sudah pernah melaksanakan kegiatan pelajaran selama 2 bulan, maka ini sudah memiliki sepatu sejenis Warrior dan juga kelas 8. Nah, untuk kelas 7, ini diharapkan menyesuaikan untuk sepatunya. Ya, kalau sudah memiliki jenis Warrior mungkin itu lebih baik, dan yang belum mungkin bisa menyesuaikan. Yang keenam, memasuki kelas dengan berbaris dan menjaga jarak 1,5 meter, seperti yang tadi ditayangkan pada simulasi pembelajaran PTM. Yang ketujuh, menerapkan prokes ketat, seperti memakai masker sesuai ketentuan, memakai face shield sejak dari rumah. Ya, jadi ini demi keamanan
Jadi dari rumah sudah memenuhi prokes. Yang kedelapan, membawa hand sanitizer, sarung tangan latex atau karet, dan misting dan tumbler tempat minum. Dan ini yang kesembilan juga diharapkan membawa makanan dan minuman sendiri, ya, karena tidak ada jam istirahat dan tidak ada kantin yang membuka di sekolah. Kemudian 10, melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama pelaksanaan PTM terbatas. Jadi siswa selama di kelas duduk di tempat masing-masing, jadi tidak mendekati bergerombol. Kemudian yang selanjutnya, membawa peralatan tulis-menulis sendiri, tidak boleh saling meminjam. Ya, jadi di sini siswa sudah menyiapkan dari rumah alat yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Yang ke-12, mengikuti dan mentaati peraturan yang ditetapkan, ya, selama PTM terbatas. Ya, demi keamanan, kenyamanan, maka siswa harus mengikuti peraturan yang disampaikan, baik itu sebelum maupun selama kegiatan PTMT. Ya, lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh siswa selama di dalam kelas. Duduk pada kursi yang telah diatur dengan jarak 1,5 meter. Seperti pada tayangan tadi, di sebelahnya ada meja yang diberi tanda silang, artinya itu tidak boleh ditempati. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu, siswa tetap menjaga jarak selama PTM. Yang kedua, jangan meminjam barang apapun kepada teman, ya, baik alat tulis atau hal-hal lain, ya, karena harus menyiapkan sendiri sejak dari rumah. Yang ketiga, mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah demi keamanan dan keselamatan siswa. Keempat, jika harus memegang mata, hidung, mulut, pastikan untuk membersihkan atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dengan air mengalir, atau dengan hand sanitizer. Jadi diupayakan siswa menghindari selalu memegang mata, hidung, dan mulut. Nah, ini untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan saat di luar kelas, yang pertama, tetap berbaris saat keluar kelas dengan menjaga jarak. Jadi pada saat pulang atau keluar dari kelas, ini tidak berbondong-bondong seperti pada waktu keadaan normal, tapi siswa tetap diatur keluar satu persatu dengan menjaga jarak. Yang kedua, melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum meninggalkan sekolah. Ini kami sudah menyediakan wastafel dengan sabunnya, jadi usahakan siswa mencuci tangan, ya, sebelum meninggalkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, tidak boleh berlama-lama di sekolah usai belajar. Artinya setelah selesai belajar, keluar dari kelas, siswa tinggal menunggu jemputan, ya, dan orang tua barangkali sesuai dengan jadwal ini sudah kapan harus menjemput putra-putrinya. Yang keempat, segera pulang dan ganti pakaian yang telah digunakan. Seperti yang tayangan tadi, jadi pakaian APD ini yang sudah dipakai ini seperti masker ini dibuang, ya, setelah disobek, kemudian untuk facial kalau memang punya ganti, ya itu bisa dibersihkan dulu atau diganti dengan yang baru, ya. Yang kelima, lebih utama segera mandi dan selalu mencuci tangan memakai sabun. Jadi alangkah baiknya karena di ruang kelas ada beberapa orang, maka diharapkan memang tidak terjadi kontak fisik, ya. Jadi anak lebih utama lagi mandi dan cuci tangan, ya. Yang keenam, membersihkan tas, sepatu, dan peralatan lain dengan disinfektan. Seperti tayangan tadi, ketika pulang ke rumah orang tuanya menyemprot pakaian dan peralatan ini untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diharapkan. Selanjutnya, Emang nggak ada pulsa habis?
Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh siswa dan orang tua, protokol yang berlaku di sekolah. Untuk siswa wajib menerapkan 3M, seperti tadi, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Harus siap diperiksa suhu tubuh saat memasuki lingkungan sekolah. Kurang atau sama dengan 37,5 derajat, ini siswa diizinkan masuk. Ya, apabila ada gejala-gejala flu atau batuk-batuk, maka dipersilakan untuk siswanya pulang kembali bersama orang tua. Ya, baik. Selanjutnya siswa yang sakit ringan, sedang atau berat, nah ini tidak diperkenankan masuk sekolah. Ya, lebih baik mendapatkan perawatan oleh orang tuanya di rumah sampai anak pulih dan bisa mengikuti kembali untuk kegiatan PTM. Selanjutnya, siswa yang izin ke toilet atau ke WC selama PBM ini tidak diperbolehkan melebihi 1 orang. Seperti tadi tayangan, siswa akan ditemani atau dibimbing oleh tim Satgas siswa, ya. Jadi tidak minta diantar oleh temannya yang lain. Selanjutnya, tidak diperkenankan saling meminjam barang atau jadi siswa harus membawa peralatan sendiri-sendiri, ya. Kemudian ini untuk bahan perhatian orang tua, ya. Ketika mengantar, ini orang tua juga harus dilengkapi dengan APD, ya, masker, pesil. Ini digunakan sejak berangkat dari rumah menuju sekolah, ya. Kemudian diharuskan mengantar dan menjemput anak tepat waktu, sesuai dengan jadwal kapan anak masuk dan kapan pulang, ya. Ini anak yang mengantar dan menjemput hanya sampai gerbang. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan karena nanti ada beberapa orang tua yang menjemput. Diharapkan orang tua yang menjemput pun tidak melakukan berkerumun di luar lingkungan sekolah, karena bagaimanapun juga orang tua harus tetap menjaga jarak untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diharapkan. Selanjutnya, selalu rutin memonitor kondisi kesehatan anak sebelum berangkat sekolah. Jadi kewajiban orang tua, kalau anak kondisi fit dan memungkinkan untuk mengikuti PTM, anak bisa diantar ke sekolah. Tapi dari rumah kalau sudah ada gejala-gejala tidak memungkinkan berkaitan dengan kesehatannya, maka sebaiknya anak tidak diantar ke sekolah, tapi orang tua memberikan informasi melalui wali kelas bahwa anaknya tidak siap untuk mengikuti PTM. Karena anak yang tidak mengikuti PTM bisa mengikuti PJJ di rumah. Dan selanjutnya, melaporkan kondisi anak setelah sampai di rumah apabila ada hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Misalkan setelah sampai rumah anak suhunya ada di atas, ya, rata-rata yang normal. Mungkin ini orang tua tinggal menyampaikan informasi melalui wali kelas. Karena sejak masuk dan keluar anak akan diukur suhu, ya. Jadi kalau pulang diukur suhu normal, maka kami izinkan. Kalau suhunya melebihi dari 37,30 derajat, maka akan mendapat pelayanan perawatan dulu atau diinformasikan kepada orang tua bila anak ini ada peningkatan suhu. Baik, selanjutnya. Ini SOP atau standar operasional prosedur pengantar dan penjemput. Sekali lagi kami tegaskan dan ingatkan bahwa yang menjemput hanya sampai di luar lingkungan sekolah. Ya, jadi Bapak dan Ibu, seperti tadi dalam tayangan, orang tua hanya sampai di depan gerbang, menurunkan siswanya, dan terus pulang. Ya. Selanjutnya, pengantar dan penjemput dilarang memasuki area sekolah. Apabila mempunyai kepentingan, harus melalui pos satpam untuk diukur suhu dan cuci tangan.
sebelum memasuki area lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, datang tepat waktu sehingga tidak menyebabkan kerumunan. Ini artinya ketika mengantar anak ini harus sesuai jadwal. Terakhir, selama menunggu jemputan, ini peserta didik menunggu di area halaman dalam sekolah. Ya, ada tempat nanti untuk menunggu jemputan. Jadi begitu orang tua yang menjemput sudah hadir, maka siswa akan dipersilakan untuk keluar dari area sekolah. Demikian Bapak dan Ibu, mungkin informasi yang perlu menjadi perhatian siswa dan orang tua dalam rangka pelaksanaan PTM ini. Bagaimanapun juga kami harus mentaati semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena kami terus dipantau untuk melaporkan aktivitas selama kegiatan PTM. Kemudian nanti pada siswa untuk membuat jadwal piket, karena diharapkan sebelum meninggalkan kelas, anak melaksanakan membersihkan kelas dengan ada penyemprotan disinfektan di kelas masing-masing demi keamanan dan kenyamanan bersama. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan aman, nyaman, dan tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Heri yang telah memberikan penguatan tentang tata cara PTM secara prokes selama di sekolah, dan semoga ini bisa dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah kita. Bagi Bapak Ibu yang masih kurang paham, mangga nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab setelah sambutan dari PKS kurikulum. Mari kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak kurikulum kita, Pak Mardiana SPD, yang akan menjelaskan tentang tata cara pembelajaran cara PTM di sekolah kita. Untuk Pak Mardiana kami persilakan. Terima kasih Bu Erheni. Untuk seluruhnya Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Febi, tolong ditayakan dulu itu jadwalnya. Ya, saya tidak lama mungkin Ibu dan Bapak untuk menjelaskan model tatap muka di SMP Negeri 1 Bandung. Saya mempertegas dari Bapak Kepala Sekolah apa yang disampaikan. Untuk tahap pertama kita itu dapatkan hanya 25%. Tapi dari 25% itu kita potong lagi menjadi sepertiganya. Karena dilihat dari jadwal ini Ibu dan Bapak, karena kami ini baru tahap pertama, kita hanya untuk menyelesaikan dulu siswa untuk tatap muka, karena bagaimanapun juga PTM ini tetap saja pembelajaran adalah PJJ. Itu Ibu dan Bapak, kita pertegas bahwa tetap saja pembelajaran itu PJJ. Oh, ya. Di sini ada kelas 71A, nanti ada 71B, nanti ada 71C, dan ada nanti 71D. Ini 71A itu dan 8A dan sekaligus 9A itu sesuai dengan absensi. Jadi absensinya itu 71A itu dari 1 sampai 8. Untuk B itu kelas B itu 9 sampai 16. Untuk C itu adalah 17 sampai 24. Dan untuk D itu jika ada 34
siswa berarti itu 10 siswa, jadi 25 sampai 34. Kalau sampai 32 berarti dari 25 sampai 32. Itu Ibu dan Bapak. Nah, kami perjelaskan lagi, kita akan mulai hari Selasa. Sesuaikan jadwal seperti ini. Kita masuk itu 7.30, di siswa 7.15 itu ada cek suhu tubuh dan sebagainya. Nah, ini nanti masuk 71A sampai 74A, masuk 7.30. Selanjutnya 30 menit kemudian itu 75A sampai 78A itu masuk pukul 8. Nah, selanjutnya nanti masuk lagi pukul 8.30 itu adalah 79 dan 7.10A. Nah, itu seterusnya juga sama untuk kelas 8 hari Selasa kita potong dari 81 sampai 84. Dari 85 dipotong sampai 89. Itu sesuaikan jadwal seperti ini. Jadi ketika pulang pun, datang dan pulang pun tidak langsung, kalau ini kita hitung untuk kelas 7, 10 kelas, jadi 80 orang itu tidak seluruhnya masuk 80 atau keluar pun 80. Kita potong untuk kelas 7 saja, kita potong itu 4 kelas, itu ada 32 orang, jadi masuk 32 orang, keluar 32 orang. Nah, sama nanti untuk kelas untuk selanjutnya 75 sampai 78. Sehingga ini nanti untuk menghindari kerumunan. Itu Bapak. Ini setiap harinya kita potong hanya satu kelas, jadi hari Selasa itu kelas 7, nanti selanjutnya hari Rabunya kelas 8, selanjutnya Kamis hari kelas 9. Nah, kalau kita nanti setelah kita levelnya masuk lagi ke 50%, insya Allah ini akan saya modelnya akan seluruhnya nanti masuk keseluruhan. Dan ini sudah anak sudah terbiasa dengan new normal. Ya, bagaimanapun juga kalau ini belum terbiasa, alam ini untuk guru pun juga kita akan membiasakan. Bagaimanapun juga kalau mengajar dengan menggunakan masker itu luar biasa. Ya, dengan durasi 1 jam 60 menit berbicara dengan menggunakan masker tertutup itu juga lumayan. Kalau bahasa Sundanya engap. Ya, itu kita membiasakan dulu, guru membiasakan dulu, setelah biasa insya Allah naik level ke-2 setelah kita dapatkan 50%, insya Allah masuk seluruhnya pas bersamaan 27 rombel. Ya, itu. Nah, tetap saja ini pembelajarannya kita sesuaikan dengan Ibu dan Bapak. Masuk pertama kali dulu adalah wali kelas. Ya, ini untuk perkenalan dengan wali kelas, bagaimana nanti pas pembelajarannya. Jadi jangan samakan seperti normal pembelajarannya. Bagaimanapun juga kalau misalkan ini 7 yang masuk 71A absen 1 sampai 8, yang lainnya adalah tetap PJJ sesuai dengan jadwal PJJ. Artinya ketika ini adalah Selasa, yang lain itu pembelajaran PJJ-nya sesuai dengan jadwal hari Selasa. Ya. Itu yang modelnya seperti itu. Jadi tetap saja bahwa itu adalah PJJ. Di sini hanya pembelajarannya seperti kalau katakan nih sebagai wali kelas Bu Teti, dia itu adalah matematika. Jadi tidak langsung pada hari itu harus sama matematika dan tujuan matematika seperti itu. Tetapi tujuannya Anda mengingatkan kembali siswa mana yang kurang mengerti atau tugas bagaimana yang kesulitan dan memotivasi siswa harus belajar dan sebagainya. Nah, itu yang diharapkan oleh kita setelah rohnya masuk kepada seluruh siswa untuk belajar. Insya Allah tahap kedua setelah 50% yang saya katakan misalkan hari Senin semuanya masuk 71 A sampai 710, kelas 81 sampai 89 dan 91 sampai 99. Jadi 27 rombel langsung seluruhnya bisa masuk, tapi juga dengan jadwal tahap-tahap tertentu. Bisa saja pulang akhir itu sampai pukul 12 atau pukul 12.30 dengan tahap-tahapan supaya tidak banyak berkumpul. Karena kalau sudah 50%, artinya di kelas itu jumlah siswa yang masuk adalah 16 orang. Ya, atau bisa saja yang 34 di 17 dengan 17. Itu saja Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu sehat,
siswa juga sehat, seperti kemarin pun sama waktu gladi bersih, ANBK, baru pertama kali siswa masuk untuk gladi, setelah hari keduanya ada beberapa siswa yang tidak masuk karena sakit. Mudah-mudahan kita seluruhnya selama PTM terbatas ini semua dalam keadaan sehat, guru maupun siswa dan semua orang tua untuk menunjang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mardiana yang telah menjelaskan tata cara pembelajaran dalam PTM di sekolah kita. Dan bagi Bapak Ibu yang masih penasaran atau ada yang mau ditanyakan, mari kita Nomor apa? yaitu sesi tanya jawab. 8 hiji itu maksud 8 hijinya. Akan dibuka sesi 2. Ada nggak tahu. Dari A itu 8 hiji A, atau dari 1 sampai 15. Dari 1. Ya, untuk tanya jawab ini kita bagi 2 sesi 1 dan sesi 2. Dan supaya semua penanya bisa terakomodir, kami minta tiap perwakilan Ibu Reninya ke mute. Ya, saya ulangi, untuk tanya jawab, sesi tanya jawab ini kita bagi menjadi 2 sesi. Setiap sesinya kami persilakan untuk perwakilan 3 orang tua murid, tapi supaya semua tingkat terakomodir, saya harus lihat perwakilan kelas 7 1 orang, kelas 8 1 orang, dan kelas 9 1 orang. Nanti jangan lupa untuk menyampaikan nama, kemudian kelas berapa anak tersebut. Kita mulai dengan sesi pertama. Kami persilakan dari perwakilan orang tua murid dari kelas 7. Saya, Bu. Saya kelas 72, Bu. Halo, Bu. Ibu Reni mute. Saya kelas 72, Bu. Nama siswanya, Bu? Namanya Aurel, Bu. Ya, Mama Aurel dari kelas 72. Mangga. 72. Mau nanya gini, kan tadi persyaratannya kalau yang masuk sekolah harus udah divaksin ya, Bu ya? Ya. Sedangkan anak saya belum divaksin karena belum genap 12 tahun, Bu. Itu jadi gimana, Bu? Ya. Mangga. Udah itu aja, Mama Aurel. Iya, Bu, cuma nanya itu aja, kan kalau yang lain kan udah pada divaksin, anak saya belum, jadinya gimana gitu belajarnya, kan sedangkan dia juga pingin tatap muka gitu. Ya, alasannya apa belum divaksin? Kan katanya harus 12 tahun 1 hari. Ini Desember dia 12 tahun ya, Bu. Iya. Mangga. Ya, Kelas 72 menambahkan boleh nggak, Bu? saya tampung dulu ya, Bu ya. Bentar. Ya. 8. Makasih, Bu. Kelas 72 boleh menambahkan? Mungkin nanti ya, Pak, di season kedua ya, Pak ya, perwakilan kelas 7-nya. Mangga dari, kecuali kalau tidak ada dari kelas 8 dan kelas 9, mangga yang kelas 7 bisa menambahkan. Ada yang dari orang tua dari kelas 8? Kelas 9? Mangga Bapak. Oke, iya. Terima kasih, Bu. Orang tua dari Hildan kelas 72, Bu. Mangga. Yang pertama, tadi sudah dibahas mengenai yang mengantar dan yang menjemput, Bu. Jadi anak dipersilahkan untuk menunggu. Nah, bagaimana dengan anak yang tidak diantar
tidak dijemput, artinya jalan kaki misalnya. Itu prosedurnya harus bagaimana? Atau memang anak yang mau pulang dengan jalan kaki atau harus dijemput juga begitu? Atau orang tua yang tidak berkenan menjemput, kemudian anaknya kebetulan dekat dengan sekolah, kemudian mau pulang jalan kaki sendiri, bagaimana gitu? Kertas. Itu yang pertama, Bu, yang tidak dibahas tadi, bagaimana anak yang tidak dijemput dan tidak diantar, begitu artinya datang dan pergi jalan kaki sendiri, karena kebetulan dekat dengan sekolah rumahnya. Yang kedua, tadi ada setiap hari kan ada pergantian session di kelasnya, begitu. Nah, kebetulan kelas itu kan bekas dipakai oleh orang lain. Nah, bagaimana bentuk sterilisasinya begitu? Itu yang kedua, Bu. Ya, yang ketiga, kebetulan dalam satu kelas itu kan ada 3 atau 4 rombel, artinya misalnya 72A, B, C, D begitu. Nah, kebetulan yang PTMT itu 7A misalnya. 72A misalnya, sementara 72B, C, D di rumah. Nah, maksud saya apakah kewajibannya sama enggak? Misalnya kalau yang PTMT ada tugas atau tidak ada tugas, sementara yang PJJ ada tugas. Nanti bagaimana penyesuaian tugasnya bagi anak yang misalnya kebetulan PTMT di sekolah, kebetulan yang diajarkannya penanaman karakter, berarti kan tidak ada tugas, sementara yang PJJ ada tugas. Nah, bagaimana cara penyesuaian tugas itu? Jangan sampai yang PTMT tidak ada tugas, yang PJJ ada tugas, pada saat yang sama ditagih untuk mengerjakan tugas yang sama, begitu. Nah, itu bagaimana cara membuat samanya gitu kewajiban dari anak-anak itu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak orang tua Hildan dari kelas 72. Mungkin ini pertanyaannya sudah ada 4 pertanyaan. Akan kami langsung jawab. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Bapak. Siap. Atau Bapak Ius, Pak? Siap Bu Eni. Enggak, Pak Ius. Siap. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa saya apresiasi Bapak Ibu orang tua. Sebuah pertanda bahwa betapa Bapak Ibu sangat menyimak apa yang sedang berjalan kegiatan rapat ini, dan Bapak Ibu sangat memperhatikan apa-apa yang menjadi kepentingan kita bersama, termasuk utamanya adalah putra-putri kita. Untuk yang pertama, penanya yang pertama Bapak Ibu, vaksin tidak merupakan syarat untuk SMP 1, asal Bapak Ibu yakin putra-putrinya sehat. Tapi manakala di screening awal di depan ada gejala sekecil apapun mentidakbolehkan anak ke kelas, maka putra-putri Bapak Ibu akan diamankan di ruang emergensi yang selanjutnya seperti tayangan simulasi tadi Bapak Ibu akan diberitahu. Jadi tidak usah khawatir, karena belum divaksin nggak boleh ikut PTMT, nggak, silahkan. Dan kami nanti akan mengatur, Bapak Ibu memberi informasi bahwa putra-putri Bapak Ibu namanya siapa, kelas mana, belum, karena apa, tetap hak PTMT-nya ada pada mereka, Bu. Nggak usah khawatir. Yang terpenting itu ibu bapaknya mengizinkan, tidak, kata kuncinya di situ. Kalau ibu mengizinkan, ya enggak, tidak mengizinkan, ya tidak apa-apa. Itu untuk penanya yang pertama. Untuk penanya yang kedua, bagaimana dengan yang tidak diantar dan bagaimana dengan yang tidak dijemput? Adanya sosialisasi kali ini, mudah-mudahan seluruh orang tua, walaupun sampai jam ini tinggal tersisa 395 partisipan. Ini bersama wali kelas, saya sebagai kepala sekolah, para wakil, gitu. Yang mudah-mudahan mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke orang tua lain yang tidak hadir. Jadi tidak ada masalah yang tidak diantar. Yang terpenting apa yang kami sampaikan ini dari rumah, di jalan sampai ke sekolah, keluar dari sekolah, di jalan sampai ke rumah, tetap selalu menjaga prokes. Ulah alut-alutan.
Gunakan APD yang lengkap. Kalau ada apapun yang dilihat di jalan, ulah penasaran, melihat berkerumun apa, udah aja. Nampaknya anak-anak kita, putra-putri kita lebih aman di rumah. Sampaikan kepada orang tua lain, Bapak Ibu. Sterilisasi. Bapak Ibu, anak-anak ini sudah kosong dari mulai jam 11.30 kalau tidak salah tadi. Maka ada jeda waktu dari jam 12 sampai malam sampai pagi lagi. Nah, kami sudah menugaskan tim Satgas yang dalam hal ini adalah para caraka dan satpam, tim Laisus, untuk setiap hari selalu memperhatikan tentang sterilisasi. Jadi kami tidak mungkin akan menggunakan kelas yang belum disterilkan. Sekarang saja Bapak Ibu, di mana SMP Negeri 1 Bandung diperintahkan mulai tanggal 15, karena kami harus menyiapkan ruangan betul-betul steril. Insya Allah Bapak Ibu, untuk keamanan ruangan sampai ke toilet sudah kami siapkan skenario bagaimana agar setiap harinya semua fasilitas yang digunakan anak-anak betul-betul steril. Kemudian kelompok. Bagaimana dengan adanya pengelompokan di satu kelas menjadi 4 kelompok A, B, C, D. Di hari pertama anak-anak hanya misalnya tadi ilustrasinya yang datang adalah di hari pertama itu kelas 7 kelompok A. Maka seluruh siswa itu akan bisa mengikuti pembelajaran PTM secara daring. Apa yang disampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan PTMT selama berjalan anak-anak ini, anak lainnya bisa perhatikan. Karena utama PJJ-nya tetap berjalan. Sedangkan PTMT-nya lebih cenderung kepada penguatan pendidikan karakter. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan Bapak Ibu dukungannya, supportnya. SMP Negeri 1 Bandung mulai hari Senin yang akan datang persiapan pembelajaran kita sudah bisa menggunakan lisensi Zoom milik sendiri. Kita bisa menggunakan sampai 1.000 partisipan minimal. Kedepannya mungkin ditingkatkan. Nah, ini juga bagian daripada mengantisipasi apa yang Bapak tanyakan, bagaimana yang di sekolah menerima kegiatan PTMT, yang di rumah belajar biasa, yang di rumah menyimak, Pak. Tetapi jadwal pelajaran tetap ada. Mungkin ada cancel waktu dan lainnya. Sehingga pembelajaran tatap muka dalam hal penguatan karakternya berjalan, begitupun PJJ-nya berjalan. Nanti yang kelompok B, mungkin kalau hari Senin, kelompok B baru akan ketemu hari apa? Hari Kamis, untuk kelas 7. Kalau masuk kelas B, kalau anak yang pertama Senin, maka kelompok B akan masuk Kamis, terus gitu. Jadi selang 3 hari Bapak Ibu. Selanjutnya, mungkin terjawab itu, kelompok A, PTM di sekolah, bagaimana dengan yang lain. Sementara itu, nanti kalau ada yang bisa saya tambahkan, saya tambahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Luar biasa, mantap ini pertanyaannya, mudah-mudahan bisa mewakili yang lainnya. Dilanjut Bu Heni. Ya. Terima kasih Pak Ius. Untuk pertanyaan terakhir, kami persilakan Pak Madiana. Mungkin saya menambahkan, tadi dikatakan bahwa tetap saja bahwa jadwal itu adalah sesuai dengan PJJ, ya, artinya PJJ lah yang utama. PTM itu adalah penguatan beda karakter atau penguatan dalam pembelajaran waktu PJJ. Jadi nanti mungkin bukan mungkin, kami kan ke guru-guru bahwa tidak ada tugas lagi pada waktu PTM. Tugas tetap aja adanya di PJJ. Tadi Bapak Kepala Sekolah menyatakan kita sudah memiliki Zoom tersendiri dengan 1.000. Insya Allah Ibu dan Bapak ketika sewaktu-waktu itu ketika ada PTM satu kelas ini, tapi diikuti oleh seluruh kelas. Jadi di istilahnya ada studio, nanti ada kelas 1, studio kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9.
yang nanti ada jadwal tertentu yang akan diikuti oleh yang di dalam tatap muka, misalkan ada 8 orang, yang lain mengikuti kelas yang lain. Itu dengan cara menggunakan Zoom. Oleh sebab itu ya, artinya kuota harus dipersiapkan oleh ibu dan bapak. Itu berarti kalau satu hari berarti 2 jam, berarti dua pelajaran, bisa dikatakan tim teaching dari kitanya, gurunya, matematika oleh siapa, misalkan oleh guru A, seluruhnya mengikuti. Itu kemungkinan kita bisa melakukan hal seperti itu dan Bapak untuk penguatan lebih lanjut supaya sama rata. Itu penguatannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardiana yang telah menjelaskan dari kurikulumnya. Kemudian kita buka kembali untuk sesi kedua. Apa masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya bertanya Bu, dari kelas 82 Kalista Aisyah Abdiah. Siapa? Bertanya kami Bapak orang tua siapa, kelas berapa? kelas 82 atas nama Kalista Aisyah Aulia. Ya, enggak. Pertanyaan saya, kami diberi formulir untuk perizinan, diizinkan atau tidak mengikuti PTM. Apabila kami memberi opsi belum mengizinkan, tapi di tengah jalan kami ingin ikut, anak kami ingin ikut, sehingga berubah keputusan. Apakah apabila tidak diizinkan ini sampai berapa lama pada saat kami menginginkan anak kami ikut, apakah selamanya anak kami tidak bisa mengikuti PTM? Bapak? Iya Bu, misalkan anak kami belum diizinkan karena kan kami tadi belum tahu prosedur di sekolah seperti apa. Mungkin setelah melihat paparan tadi, kami berubah pikiran untuk mengizinkan anak kami. Mangga Bapak. Ya. Terima kasih untuk Bapak Kalista dari kelas 82. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Bu, saya orang tua dari Muhammad Hanif Barumi kelas 82 Bu. Iya, kami ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tadi disampaikan untuk tetap muka kelas 2 itu memakai sepatu warrior ya Bu ya. Padahal kami belum pernah masuk sekolah dari kelas 1 gitu anaknya. Apakah memang tetap harus memakai warrior atau boleh menyesuaikan, itu satu. Kemudian yang kedua mengenai ekstrakurikuler Bu. Jadi apakah ada ekstrakurikuler dibolehkan untuk datang ke sekolah atau memang semua kegiatan itu melalui virtual begitu Bu? Ya. Sudah Pak. Ya, itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, boleh bertanya lagi Bu? Namanya satu orang lagi, Ibu dari orang tua siapa? Saya dari kelas 85, orang tuanya Gina. Gina. Halo, Mama Gina. Kelas 85 ya. Untuk kegiatan PAS sama PTS bagaimana Bu? Tetap dilakukan daring atau di sekolah? Iya, mangga. Sudah ya? Sudah, itu aja Bu pertanyaannya. Halo Bu. Terima kasih Mama Gina ya. Ya, untuk pertanyaan pertama dari orang tua Kalista 82, maka Bu Heri yang akan menjawabnya. Baik, terima kasih. Yang kedua kali ini pertanyaan di sesi kedua. Dari 82 ada orang tua Kalista, Muhammad Hanif, dan 85 ada orang tua Gina. Terkait izin orang tua, Bapak Ibu, bahwa izin orang tua itu merupakan hal penting bagi sekolah untuk melaksanakan. Jadi alasan kami ini melaksanakan karena orang tua mengizinkan. Orang tua tidak ada paksaan sekali lagi untuk mengizinkan. Jadi boleh memilih tidak mengizinkan. Umpama sepanjang perjalanan orang tua yang mengizinkan tiba-tiba karena satu dan lain hal anaknya dilarang PTM,
Bapak Ibu tinggal memberitahu, kemudian membuat pernyataan tertanggal pada saat tidak mengizinkan bagi yang mengizinkan. Begitu pula sebaliknya, manakala Bapak Ibu karena kekhawatiran dan sebagainya, karena kekhawatiran itu bisa saja dilihat karena fisik anak dan lainnya. Kalau Bapak Ibu melihat persiapan sekolah, mungkin sudah pasti bisa menyimpulkan betapa sekolah juga mengkhawatirkan keselamatan dan kesehatan putra-putri Bapak Ibu. Tapi kadang anak tidak mengukur Bapak Ibu bahwa dia ini belum mungkin secara fisik karena pernah sakit apa, walaupun bukan COVID. Bapak Ibu berhak tidak mengizinkan, tetapi perjalanan anak ini sangat mungkin menurut ukuran Bapak Ibu. Silakan hubungi kami, buat pernyataan mengizinkan. Nggak usah khawatir Pak. Kami ingin layani putra-putri Bapak Ibu dan Bapak Ibu senyaman mungkin. Jangan karena adanya PTMT, Bapak Ibu tidak nyaman, anak-anak tidak nyaman. Sampaikan kepada putra-putri Bapak dan Ibu. Kalau sekarang belum diizinkan oleh papa mamahnya karena kondisi, nanti pun kamu bisa ikut. Sebab urusan pembelajaran kan tadi sudah dikatakan, pembelajaran yang utama adalah melalui PJJ. Sedangkan untuk PTMT kecenderungannya lebih mengarah pada kegiatan-kegiatan penguatan karakter. Mudah-mudahan terjawab itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya sepatu Bapak. Yang namanya seragam sekolah ini baku. Sekolah punya aturan. Ini perlu disampaikan. Tetapi pada saat-saat awal ini, Bapak Ibu, jangankan sepatu yang belum dimiliki, ada seragam lain belum dimiliki, bertahap saja. Pakai saja yang ada. Jangan sampai keinginan anak untuk memasuki sekolahnya terkendala karena sepatu. Terkendala karena hal lainnya. Nggak apa-apa Bapak, datang saja. Asal datang sekolah, temui wali kelasnya, sampaikan beritahu ulang, kenapa dan sebagainya. Siapa tahu sepanjang perjalanan anak PTMT ini ada rezeki anak orang tuanya, Bapak, Ibu, untuk menyiapkan keseragamannya. Toh tadi dalam tayangan saya sudah disampaikan, harapannya pada saat November, Desember, berarti sekarang baru bulan September, masih ada 1 bulan, mudah-mudahan kita bisa lebih dari 50%. Dan goalnya nanti adalah pada semester genap. Nah, mudah-mudahan atuh di semester genap mah nu teu gaduh angguan seragam, mudah-mudahan apakah mencari dari manapun sudah memiliki. Yang belum sepatunya, bisa saja sepatunya tadinya cukup. Bapak Ibu jangan heran karena dengan pandemi banyak di rumah, anak-anak yang tadinya pakaian cukup juga jadi tidak cukup. Harus menyiapkan lagi, mudah-mudahan ada rezeki. Nggak usah khawatir Pak, kita dukung anak-anak. Terpenting adalah hal-hal yang memang pada dirinya, misal style rambut. Kalau di rumah biasanya gondrong teu nanaon, wayahna diemutan. Cukur heula ngarah katawisna kasep, rapihkeun, menyentuh hal-hal itu. Ekskul Bapak. Pembelajaran saja, pembelajaran yang kontak fisik tidak bolehkan. Dilarang, misalnya olahraga, itu tidak boleh. Maka ekskul pun selama rekomendasi dari pemerintah belum turun, paling jauh kami bersama tim kesiswaan akan mengemasnya dalam bentuk virtual. Paling dekat untuk kelas 7 misalnya kami akan menyiapkan, kalau kelas 8 belum, mungkin juga untuk kelas 8. Misalnya hal yang paling mendasar di SMP 1 ini ada sebuah agenda rutin yang cukup baik yang namanya latihan dasar kepemimpinan siswa, LDKS. LDKS dulu-dulunya dilaksanakan secara offline. Kalau belum mungkin, kami tetap akan lakukan, tapi mungkin secara virtual. Jadi, kepada putra-putrinya sampaikan, wayahna yang sudah memilih Brikara, memilih pramuka, apa kegiatan lain, basket, apa, tenang saja dulu. Satu waktu, mudah-mudahan nanti pada kegiatan new normal, itu bisa dilakukan. Betul tadi seperti Pak Mardiana sampaikan, kecenderungan putra-putri Bapak dan Ibu mungkin nanti pasti akan berkenalan dulu
dekat dulu dengan wali kelasnya. Selanjutnya dengan guru pengajar yang ditugaskan. Bagaimana dari Mama Gina katanya dengan PAS dan PTS tetap berlangsung. Tetap berlangsung. Nanti yang akan melengkapi lebih jelas adalah wakase kurikulum. Tapi kata kuncinya gini Bu, pembelajaran saja dilaksanakan utamanya PJJ. Karena tatap muka itu untuk karakter siswa. Nah, apalagi PTS yang paling dekat saja. Nggak tahu kalau PAS nanti, siapa tahu sudah ada izin lebih. Ini balik lagi ke kita, Bapak Ibu. Kepada saya selaku pimpinan, teman-teman guru, para wakil semua, termasuk Bapak Ibu, mampukah kita mengawal PTM ini untuk tidak ada temuan-temuan yang mengakibatkan dihentikan. Itu saja mungkin jawaban dari saya, nanti dilengkapi oleh Pak, terutama kaitan dengan masalah akademis. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Dan dari pertanyaan orang pertanyaan dari Mama Yahoo ya. dan ya, disampaikan oleh Bapak Kurikulum kita Pak Madian. Kami persilakan Pak. Oke, terima kasih Bu Hen. Saya memperkuat saja. Untuk PTS tetap saja Bu, Bapak Ibu, itu adalah daring. Bagaimana kalau ada yang di sekolah? Ya, daring. Jadi kami di sini ada gunakannya lebih enaknya ya menggunakan jadi istilahnya nggak menggunakan kuota siswa lah. Ada di sekolah, ada secara offline kalau diinikannya, tetapi dia menggunakan juga daring lah. Pakainya juga Ibu dan Bapak. Jadi tidak, tapi yang masuk itu tetap saja PTS-nya secara digital. Ya, itu aja Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diana. Bapak Ibu yang kami hormati, berhubung waktu kita tidak terasa sudah jam 4:30. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan yang lebih luas tentang materi-materi pada kesempatan ini, silakan Bapak Ibu tulis di chat pada pertemuan link ini. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Zoom Meet pada hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ius, kepada Pak Heri, Pak Mardiana, kepada Ibu Kepala TU dan jajarannya, pada tim IT SMP Negeri 1 Bandung, kepada Erlangga yang telah menyiapkan linknya, dan kepada Bapak Ibu Wali Kelas, kepada guru-guru SMP 1 Bandung, dan tak lupa kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan agenda kita ke depan yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan bisa terlaksana dengan baik atas dukungan semua warga SMP. Untuk itu kami tutup acara ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Eni sebentar, Bapak Ibu sebentar, sebelum live untuk Bapak dan Ibu sebentar. Mohon Bapak dan Ibu kameranya semua di on-kan. Dan untuk host silakan di screenshot untuk bahan laporan sosialisasi ini ke birokrat yang lebih tinggi. Karena sekolah harus melaporkan ke Disdik dan ke Satgas COVID bahwa kita ada sosialisasi. Maka Bapak Ibu orang tua semua kameranya di on-kan. Oh silakan, nganggo hitungan, cis mana? Ya semua. Ya, Bapak Ibu silakan dibuka kameranya ya. Di sini ada 15 slide. Ya, untuk slide pertama dulu. Banyak partisipasinya. Oke. Yang slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Berikutnya. Ya, mana untuk yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. Berikutnya. Siap. Ya, Ibu Bapak yang kameranya di off kan, silahkan di on kan kembali. Berikutnya kameranya
Ya, siap ya, Pak. Satu, Baik, dua, Bu. tiga. Senyumnya mana, Cis? Senyumnya mana, Bu? Oke, halaman berikutnya. Ya, siap. Halaman berikutnya, silakan. Senyumnya semakin lebar, Bapak Ibu. Iya. Oh, bukan ya. Mana, Bu Fitri? Kalau saya terlalu lebar, ompongnya nanti kelihatan. Oh, siap. Nggak apa nanti di ini pakai kamera jahat. Iya. Oke. Halaman berikutnya, silakan. Oke. Bapak Ibu. Oke. Masih berapa halaman, Bu Fitri? Silakan. Masih ada 3 halaman lagi, Pak. 3 halaman, silakan. Ya, Halaman yang ke-13. Oke, halamannya ke-14. Oke, siap. Oke, Sudah sudah selesai? Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sudah. Oke, Sudah, Pak. terima kasih untuk semua. Salam untuk keluarga, salam sehat untuk semua. Bapak Ibu, silakan. Selamat bertugas kembali. Selamat ke dapur untuk ibu-ibu ya. Iya. Atur nuhun Pak Yus. Ya, sama-sama. Saya izinlah lebih dulu. Ini kebetulan mau ada pertemuan berikutnya. Yang di juga Pak izin lebar. saya ada rapat berikutnya, jadi mohon lebih dulu lagi ya. Kita terjebak. Gak bisa kemana-mana.